Surat Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu lan infakno sira kabeh, infakno sira kabeh fi sabilillahi ing dalem dalane Allah, taatihi tegese taat Allah, rupane al jihad jihad wa ghairihi lan liyane jihad. Wala tulqu lan aja nibaake sapa sira kabeh bi aidikum kelawan pira-pira tangan sira kabeh, ai angkusakum tegese awak sira kabeh, wal ba'u tawi huruf ba iku zaidatun tambahan. Aja nibaake mau ila tahlukati maring kerusakan, ai al halaki tegese rusak, bil imsaki kelawan menahan anin nafakoti saking nafakoh fil jihadi ing dalam jihad au tarkihi utawa ninggal jihad, li annahu krana sak temene imsak iku yukawi nguwatake apa imsak al aduwa ing musuh alaikum ngalahake sira kabeh. Ya ini begini ya, ini menarik. Wa anfiqu fi sabilillah. Jadi taat itu harus didanai. Wa anfiqu dan infakkan fi sabilillah di jalan Allah. Artinya ketaatan itu harus didanai. Kita sholat butuh menutup aurat, artinya butuh dana untuk beli baju untuk menutup aurat. Kita sholat harus di tempat yang suci, artinya kita butuh dana untuk mensucikan, beli sabun dan seterusnya, air, terutama air. Jadi ketaatan itu harus didanai, termasuk ketaatan adalah ya menafkahi istri. Jadi bagi suami kalau sudah nikah ya namanya suami ya mesti nikah. Nah itu ya langsung punya kewajiban menafkahi istri. Artinya mendanai kewajiban ini ya wajib. Oke, jadi intinya kesimpulannya begitu. Wa anfiqu fi sabilillah. Jadi infakkan di jalan Allah, artinya kalau urusan ketaatan harus didanai. Contohnya kalau yang di tafsirnya ini, contoh di tafsir saya, kasilati rohimi wa muraati du'afa wal fuqara fi ibadillah. Jadi seperti silaturahmi. Silaturahmi itu tidak berkunjung, tidak hanya berkunjung di rumah orang. Silaturahmi itu memberi, Pak. Jadi jenengan enggak berkunjung ke rumah saya tapi jenengan nyangoni kula utawa transfer ngono ae, iku jenenge sudah silaturahmi. Jenengan punya orang tua di Jawa, udah tua, enggak bisa datang, ya transfer. Itu namanya sudah silaturahmi. Menyambung silah itu kan menyambung rahim, itu keluarga, kekeluargaan. Untuk menyambung kekeluargaan ya pakai itu. Nah ini ada kerdus keliling ini. Ini termasuk wa anfiqu fisabilillah. Sing duwe-duwe, sing ranggawa, sesuk nek. Ya, jadi pas ini ayatnya pas wa anfiqu fisabilillah. Jadi semua ketaatan itu harus ada dananya. Karena begini nanti alasannya. Terus ayat seterusnya kan begitu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jatuhkan dirimu di kerusakan. Karena nanti ya ini kaitannya masih depannya tadi. Karena kalau kita tidak mendanai ketaatan, itu sama halnya dengan menjatuhkan diri terhadap kerusakan. Ya coba kita orang Islam tidak pernah mendanai ketaatan kita. Kita akan kalah dengan non muslim, jatuh kita. Jadi makanya ya penting dua masjid semegah ini di berbagai penjuru ada kipasnya, ini ya bagian dari, kalau nggak gini kita kalah.
kita kalah. Jenengan nggak ngerti nang Mekah nang Madinah, pilarnya itu malah ini AC nih. Ini bolongan kok isi tiba-tiba pilar masjidnya jadi AC. Nah itu, jadi ketaatan itu harus didanai. Kalau nggak didanai itu sama halnya kita menjatuhkan diri dalam kerusakan. Podo Jawa ini podo karo kulaan nyawa, setor nyawa. Sama dengan kita tidak bisa menghidupi agama sendiri. Ini ketaatan kita sendiri kok nggak didanai. Itu sama halnya dengan begitu. Punya istri nggak dinafkahi, ya podo karo kulaan nyawa, setor nyawa, bunuh diri namanya. Nah, itu ya, walatulku biaidikum ila tahlukah, itu nggak boleh kita bunuh diri. Gara-gara nggak mau mendanai akhirnya kacau. Nah itu semua. Jadi nafkah itu wa anfiqu fisabilillah. Nafkah itu ada yang nafkah wajib. Nafkah wajib yang paling pertama itu adalah pangan, sandang, papan untuk diri sendiri. Pangan, sandang, papan untuk diri sendiri. Setelah itu kalau punya istri untuk istri. Setelah itu kalau punya anak untuk anak. Jadi tahapannya yang pertama untuk diri dulu, baru untuk istri, baru untuk anak. Buktinya nanti ya, buktinya kalau kita itu waktu zakat, syaratnya zakat itu kan punya kelebihan harta. Nah, kelebihan harta itu kalau cukupnya hanya untuk diri ya yang zakat, mendahulukan zakat dirinya. Karena kalau untuk menzakati istri nggak cukup umpama. Ya kita utamakan diri. Terus nanti kalau cukup ya baru istri kita ikut zakati. Kalau masih cukup lagi baru anak kita zakati. Kalau anaknya 5, anaknya 5 ini ya. Masalahnya anakku 6. Anaknya 5, ternyata kelebihan hartanya hanya cukup untuk 3 anak. Berarti yang 2 anak ini nggak bisa kita zakati. Ya udah,